Untuk anak yang punya diagnosa autism, gimana ya sebaiknya menangani emosinya? Nah, ini pertanyaan saya juga bingung. Maksudnya apa yang mau ditanganin emosinya, gitu kan? Kenapa ya sama emosinya ya? Ya, gitu. Ada apa dengan emosinya? Lalu misalnya kayak ini pertanyaan kayak gini nih, yang kita bukan nggak mau jawab, tapi aku nggak bisa jawab karena apa yang mau ditanganin, uh, skills apa yang mau dikembangkan, even kayak misalnya autismnya level 1, 2, atau 3, lalu dalam hal-hal apa aja, umur berapa, aktivitas sehari-harinya apa. Nah, ini sesuatu yang pasti kita nggak bisa jawab lewat Ya. lewat bentuk Instagram Live atau even seminar, apalagi DM, kita pasti nggak bisa jawab. So, gimana cara menanganinya? Carilah psikolog yang memang punya keahlian, psikolog anak yang memang punya keahlian di bidang masalah-masalah dengan autism. Kalau misalnya memang mau secara social emotional, cari yang memang psikolog yang punya keahlian dalam bidang social emotional dan juga menangani anak-anak dengan autism. Jadi sangat dilihat dulu nih level berapa, lalu biasanya kita ada selain classifying. Jadi kalau memberikan diagnosis, teman-teman ada 2 macam diagnosisnya kalau dalam klinis, adalah classifying diagnosis dan descriptive diagnosis. Nah, ini semuanya butuh observasi lagi. Tapi kalau misalnya si classifying diagnosis adalah melihat apakah dia bentuknya ASD atau enggak, gitu kan ya. Lalu yang kedua, salah satu bentuk observasinya adalah kemampuannya di bidang apa aja. Di kemampuan A dia berapa bidang di kemampuan bidang kemampuan A kemampuannya apa aja, yang B di bidang B kemampuannya apa aja, di C bidang dan kemampuannya apa aja. Lalu lihat dari semuanya itu, teman-teman apa yang mau ditingkatkan. Nah, itu baru bisa dijawab dari situ semua, apa yang mau ditingkatkan, umurnya berapa, tujuan dan target orang tua kayak apa, kita baru bisa bilang namanya treatment plan-nya kayak apa. Setelah punya di treatment plan kayak apa, kita baru bisa bilang cara menanganinya kayak gimana. Nah, ini sekalian mengedukasi gimana sih sampai prosesnya apa aja sih sampai kita sebagai psikolog, apalagi yang memang untuk anak-anak dengan klinis gitu ya, dengan kebutuhan klinis, untuk tahu gitu loh, kita bisa memberikan saran, harus tahu dulu, harus observasi dulu semuanya, datanya sudah ada, baru kita bisa bilang, okay, so this is how you are going to help him at home, gitu. Hai Fatia, anakku suka banget keluar rumah nyari teman-temannya main. Apa iya dia nggak betah di rumah? Nah, ini mungkin bisa dijawab dengan observasi apa yang Ibu Fatia bisa lakukan supaya jawabannya bisa ditemuin sendiri, Dre. Ya. Buat aku adalah pertama adalah ngeliat apa. Kalau aku lebih lihatnya ke dalam diri satu dari orang tua, nanti Fatia mungkin bisa dari anaknya, adalah apa sih yang bikin aku sampai lihat nih proses berpikir kita itu juga bisa diobservasi. Anak melakukan A, apa sih yang ada dalam pikiran aku sampai aku keluar bahwa dia nggak betah di rumah. Coba dilihat dulu nih. Coba diobservasi dulu dari pemikiran, ada perilakunya, lalu di sini ada apa sih di dalam pikiran kita sampai keluar itu bahwa dia nggak betah di rumah. Sehingga nanti bisa di cross check nih pikiran yang ini, dilihat dari data-data yang ada, nanti yang Fatia mungkin bisa share apa yang diobservasi, dilihat bener nggak sih this actually are the facts that my children bener-bener nggak suka ada di rumah. Itu dari ibunya. Yes, itu sepakat banget. Karena sebenarnya bahkan kesimpulan yang kita ambil dari sebuah pengamatan kita, gitu ya, itu tuh juga sangat subjektif. Bisa jadi dari background kita, dari sosial di sekitar kita, bahkan dari insecurity kita takut, atau dari hal-hal yang kita pun juga sadar bahwa kita melakukan beberapa kesalahan nih, sampai akhirnya ketakutan kita itu kita refleksikan di kesimpulan yang lebih nyata aja. Kalau tadi kita kayak gunung es nih, anak sering keluar rumah, itu yang paling atasnya, tapi sebenarnya ada ketakutan-ketakutan kita yang membuat anak keluar rumah itu sama dengan dia nggak betah di rumah. Nah, selain tadi mengamati sebenarnya apa yang terjadi, kenapa ya aku bisa sampai berpikiran seperti itu, diamati juga, dicek anaknya umur berapa. Ya kan? Kedua, kapan dia mulai sering keluar rumah? Karena bayangin deh, 2 tahun, karena ini kontekstual banget ya, 2 tahun dia lockdown di rumah, sangat terlimitasi kebutuhan untuk berinteraksi. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada nih peraturan yang benar-benar rumit untuk dia ketemu sama teman-teman.
wajar nggak sih misalnya kalau dia melepas kangen sama teman-temannya, jadi tiap hari dia kayak balas dendam gitu kan ketemu sama teman-temannya lagi. Jadi amati konteksnya, apakah ini terjadi baru-baru ini atau sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak juga sih, waktu lockdown tuh dia nyolong-nyolong juga misalnya untuk main keluar. Jadi amati sebenarnya kapan ini terjadi. Lalu kalau memang kita sepenasaran itu karena misalnya jadi nggak bisa dibilangin nih harus keluar, coba dicari juga apa yang seru sih sebenarnya terjadi di situ tuh, mereka ngapain aja. Dan kita balik lagi ke poinnya Audrey tadi, refleksiin lagi sebenarnya ke dalam rumah, apa yang terjadi di dalam rumah sampai seru banget nih dia di rumah. Dan kalau misalnya intensitas dan frekuensi anak keluar rumah mengganggu itu bukan cuma mengganggu kita ya, tapi mengganggu fungsinya dia, misalnya jadi nggak belajar, jadi bolos, nggak mandi, atau ada fungsi sehari-harinya yang terganggu, dan ada masalah lain yang muncul, kita bisa diskusi sama dia sebetulnya apa yang dia harapkan bisa kita provide di rumah. Karena balik lagi ya Dre, karena ini kan perilaku yang dimunculkan anak yang mungkin juga ada pesan tertentu yang kita juga perlu cari tahu lebih lanjut. Mungkin Audrey ada yang pengen disampaikan. Salah satu adalah untuk sebenarnya kalau nih balik lagi yang pertama, pertanyaan pertama kenapa kita jadi nggak bisa jawab adalah yang pertama, misalnya kayak tadi Fatia bilang adalah anaknya umur berapa. Misalnya kita kasih tahu nih, Bu, anaknya coba diajak diskusi. Tahu-tahu anaknya baru umur 2 tahun, ya kan? Aku susah diajak diskusi juga, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku butuh tahu banyak sekali dulu gitu, yang kayak tadi Fatia udah ngomong, udah lengkap banget. Kenapa, kondisinya kayak apa, terus gimana sih setelah dia balik dari luar rumah gitu kan ya, gimana sih responnya. Lalu yang penting juga respon ibu dan bapak di rumah gimana gitu kan ya. Itu juga akan pasti memberikan feedback. Ini balik lagi ke ABC tadi. Antecedennya apa, behaviornya apa, konsekuensinya apa gitu. Jadi apakah dia berarti nggak betah di rumah? Bisa iya, bisa enggak. Lihatnya dari mana? Dilihat dari observasinya, dilihat dari apa yang tadi Fatia udah bilang, diajak komunikasi juga anaknya, and then nanti abis itu ngelihat juga ke saya rasanya gimana sih gitu. Kalau dari aku sih itu. Dan kalau pastinya kalau sudah merasa, teman-teman udah ngerasa kayaknya iya nih, kayaknya udah mulai agak gimana ya anakku gitu ya, udah mulai agak khawatir gitu ya, coba deh ngobrol aja sama psikolog anak dan keluarga yang dipercayai. Bisa jadi ternyata oh enggak, itu bukan masalah anaknya, bisa jadi kekhawatiran saya sebagai orang tua. Coba ngobrol aja, nggak usah sampai harus kalau ada isu terus baru ke psikolog, boleh kok ngobrol dulu gitu kan ya. Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan. Nah biasanya yang aku suka juga bilang ke teman-teman adalah kadang-kadang ada hal-hal kecil yang ibu dan bapak dan orang tua di rumah yang bisa ganti dikit aja, yang sedikit-sedikit aja, itu udah bisa jauh lebih menyamankan buat anak. Ada nggak sih tips buat orang tua mulai untuk mengobservasi anaknya? Amati aja, liatin, and then just free any judgment. Kalau misalnya memang bingung, anaknya sudah bisa diajak komunikasi, ditanya. Salah satu contohnya adalah misalnya, kalau anak ngasih gambar gitu kan ya, ini siapa kok jelek banget kayak gini-gini. Before you give the judgment, tanya dulu, ini siapa? Atau misalnya terus kok misalnya ada panah atau ada apa gitu, coba tanya itu apa. Bisa jadi itu bukan panah, bisa jadi itu lollipop, teman-teman. Apa yang kita lihat A belum tentu itu yang memang benar-benar yang dimaksud sama anak. Yes, aku sepakat banget bahwa mulai observasi itu adalah yaitu ya mulai melepaskan judgement, kesimpulan-kesimpulan. Sebenarnya istilah belajarnya adalah unlearn to learn. Kita belajar untuk tidak menggunakan apa yang sebenarnya kita udah pelajarin sebelumnya, ngelihat apa yang dilakukan anak sebagaimana apa yang dia lakukan. Sebenarnya salah satu cara yang menurutku sangat membantu ketika kita bingung gitu ya, ini judgement atau bukan, coba aja balik lagi ke mendeskripsikan apa yang kita lihat ya Dre. Jadi tadi kalau misalnya lewat gambar dibandingkan kita bilang, wah kamu gambar panah ya, tapi mungkin kita bisa bilang kayak, wah mama lihat
Mama lihat ada garis, ada apa lagi yang Mama lihat, terus ada warna biru. Kalau kita bingung banget sebenarnya dia gambar apa, tapi kita tahu kan sebenarnya itu tuh ada warna apa yang terjadi. Terus kita bisa bilang kayak ini apa kalau memang kita bisa tanya, tapi dimulai dari mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasa juga ketika kita melihat. Betul. Itu ya Dre, kayak Mama merasa seru banget ngelihat gambar kakak, soalnya ada banyak nih yang terjadi, ada titik-titiknya banyak, garisnya warna merah dan sebagainya. Kita nggak menyimpulkan apapun, kita tidak menginterupsi apa yang anak sedang lakukan, dan kita juga nggak memberikan judgement apa-apa, dan itu juga bahkan meringankan beban kita yang merasa harus bingung, ini harus dipuji atau aku harus meresponnya tuh seperti apa. Dan disitulah peran lagi-lagi observasi, balik lagi, ya udah kita observe aja apa yang terjadi dengan mendeskripsikan apa yang kita lihat. Bisa dimulai dari situ ya Dre ya. Dan kalau memang ada kepentingan, tadi kita mau lihat pattern perilaku tertentu, mulai dicatat. Terus juga kalau kita ngomongin frekuensi, intensitas, itu juga lagi-lagi tentang pencatatan observasi yang bisa dilakukan pakai device apapun yang orang tua bisa rasa nyaman dengan bentuk observasi apapun yang orang tua juga nyaman. Karena bentuk pencatatan observasi itu juga beragam ya Dre. Ada yang bentuknya notes biasa kayak kita nulis cerita, ada yang bentuknya checklist kayak checklist pertumbuhan tuh biasanya kalau ibu-ibu suka paham. Ada yang tadi kalau aku sempat cerita pakai ada tracker atau form, tapi bentuknya apapun yang membuat orang tua bisa paham sama perilaku anak, karena itu tujuan utamanya. Betul. I think the simplest thing is just to say that just be curious. Apa sih? Be curious aja gitu, kayak nggak usah judge, tapi kayak ini apa ya gitu kan? Kenapa ya anak aku kayak gini ya? Apa yang bikin dia nyam? Just be curious and question gitu.